Keynes atau yang bernama lengkap John Maynard Keynes lahir pada 5 Juni 1883 di Cambridge, Inggris. Keynes merupakan seorang filosof. Keynes disebut sebagai Bapak Ekonomi Makro. Krisis ekonomi di tahun 1998. Krisis ekonomi 1998 yang dimulai pada bulan Juli pada tahun 1997 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 hanya sebesar minus 13,1%, yang merupakan kontraksi terburuk dalam sejarah Indonesia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan pada pendekatan neo-Keynes yang berpendapat bahwa permintaan agregat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan perekonomian. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain relaksasi fiskal, meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Lalu yang kedua ada pembiayaan defisit fiskal. Pemerintah Indonesia juga melakukan pembiayaan defisit fiskal untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah yang meningkat. Pembiayaan defisit fiskal dilakukan dengan menjual surat berharga negara atau SBN kepada masyarakat. Tentang kebijakan moneter, Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan moneter untuk merangsang permintaan agregat. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, pertama, penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 24% menjadi 12%. Yang kedua, penambahan jumlah uang beredar. Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar melalui pembelian surat berharga negara atau SBN dan program quantitative easing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziliana, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi di masa neo-Keynes. Karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang Keynes dan kini saya akan menjelaskan tentang neo-Keynes. Di sejarah neo-Keynes ini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Bapak Paul Samuelson, yang kedua itu ada Bapak Wassily Leontief, yang ketiga itu ada Bapak Simon. Saya akan menjelaskan masing-masing tentang sejarah tokoh di neo-Keynes tersebut. Yang pertama ada Bapak Paul. Bapak Paul ini adalah salah satu pemikir pertama di sejarah neo-Keynes. Bapak Paul ini lahir pada tanggal 15 Mei 1915 dan dia sekolah ekonomi itu di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Dan Bapak Paul tersebut juga lulus sekolah Harvard pada tahun 1941. Karya Bapak Paul sendiri yang pertama itu adalah Foundation of Economic Analysis yang dirilis pada tahun 1947, dan yang kedua itu ada Economist yang dirilis pada tahun 1948. Jadi pemikiran Bapak Paul tersebut pada karyanya itu yang Economist itu adalah si Bapak ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana perdagangan di luar negeri untuk terdorong lebih terbuka terhadap pasar di luar. Dan Bapak Paul juga berhasil menemukan konsep faktor pengganda atau multiplier dan akselerator dari beberapa variabel ekonomi seperti investasi, tabungan, dan konsumsi. Yang kedua ada Bapak Wassily atau kita sebut Bapak Wassily Leontief. Bapak ini juga dari Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 5 Agustus 1906. Dan Bapak ini juga sekolah di Harvard, ekonomi juga.
Untuk karya-karya Bapak Wassily Leontief tersebut, yang pertama itu ada The Future of World Economy pada tahun 1976, dan yang kedua ada Study in the Structure of the American Economy pada tanggal 1993. Jadi pemikiran si Bapak Wassily ini adalah bentuk pemikirannya itu mengenai analisis input dan output. Dan menggunakan analisis input dan output itu, kegiatan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat dilihat lebih jelas lagi. Perkenalkan, saya Jonas Andreas Wouters dengan NPM 2022-1450-1765. Di sini saya ingin melanjutkan terkait pemikiran Keynes dan Neo-Keynes. Selanjutnya saya akan bahas tokoh pemikir Neo-Keynes lainnya, yaitu Simon Kuznets. Karya-karya dari Simon Kuznets, yang pertama ada National Income and its Composition tahun 1909, yang kedua ada Economic Change tahun 1953, yang ketiga ada Modern Economic Growth, Rate, Structure, and Spread tahun 1960. Simon Kuznets merupakan seorang ahli yang bisa menggabungkan antara ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi suatu kesatuan yang padu. Berkat jasa Kuznets, teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif sampai empiris. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga-harga dapat dikaji dan diamati menurut analisa kurun waktu atau time series analysis. Dengan analisis time series, kita dapat menghitung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada masa yang akan datang. Terkait studi kasus, di sini saya akan bahas dari pemikiran Simon Kuznets terkait teori Keynes dan Neo-Keynes, yaitu studi kasus tentang krisis moneter di Amerika Serikat sejak tahun 1929 sampai 1933. Jadi krisis ini merupakan salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah. Krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kelebihan spekulasi di pasar saham, penurunan permintaan global, dan kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak tepat. Di sini pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan fiskal kontraksif untuk mengatasi krisis. Tetapi kebijakan ini justru memperburuk krisis pada tahun 1933. Franklin D. Roosevelt dilantik sebagai presiden dan menerapkan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada teori Keynes dan Neo-Keynes, yaitu kebijakan fiskal ekspansif, di mana teori yang diterapkan oleh Roosevelt ini berhasil mendorong permintaan agregat dan memulihkan perekonomian. Kebijakan moneter ekspansif yang diterapkan Federal Reserve juga berhasil mendorong kredit dan konsumsi. Jadi di sini krisis moneter di Amerika Serikat berhasil diatasi dengan penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif telah terbukti efektif dalam mengatasi krisis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi, kelemahan, dan kelebihan pemikiran Neo-Keynes. Yang pertama ada kontribusi pemikiran Neo-Keynes di Indonesia. Salah satunya yaitu bantuan langsung tunai atau yang disingkat dengan BLT. Yang mana BLT ini adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Kemudian mekanisme BLT di Indonesia ini berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada 3 tingkatan. Yang pertama hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Kemudian kita beralih ke kelebihan pemikiran Neo-Keynes ini. Adapun kelebihan dari pemikiran Neo-Keynes ini adalah di mana pemerintah dan pihak swasta memegang peranan penting di dalam suatu perekonomian, sehingga permintaan agregat jauh lebih tinggi, dan saat itulah dibutuhkan kebijakan atau keputusan terbaik pemerintah atau swasta dalam mengurangi pengangguran dan deflasi. Kemudian di sini ada kelemahan pemikiran Neo-Keynes, ialah bila suatu hubungan atau manajemen antara pihak pemerintah negara dan pihak swasta kurang baik, maka semua akan berdampak pada perekonomian masyarakat, dan kelemahan berikutnya adalah terkesan diatur. Cukup sekian.